Di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya, mereka akan diam di tempat yang penuh kedamaian. Di tempat Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Bapak Ibu, Shalom. Mewakili keluarga besar dan Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Handai Tolan dan selamat datang kepada BPMJ Katoan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-Nya sehingga pada malam hari ini boleh kita hadir berbagi duka dengan keluarga di tempat ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya lah sehingga kita diberikan berkat dan kesehatan dan boleh hadir di tempat ini dalam rangka membagi duka dengan keluarga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bersama bahwa sejak kematian orang tua kita pada saat ini dan pada malam ketiga ini, kita melihat banyak orang yang datang. Mengapa demikian? Sebab waktu Oma semasa hidupnya, Oma betul-betul tidak membeda-bedakan orang, betul-betul melimpahkan hidupnya kepada Tuhan. Untuk itu, sebagai umat, itulah sebabnya kalau kita hidup di dunia ini dengan mencontohi apa yang Oma perbuat, niscaya besok lusa kalau Tuhan memanggil kita, pasti juga orang banyak datang. Sebab tanpa kasih dan pertolongan Tuhan, hidup kita tidak ada artinya. Untuk itu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini.
Untuk itu, ibadah pada malam yang ketiga ini, ibadah penghiburan, akan dipimpin oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Katuan. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ketua BPMJ Katuan. Dengan ini. Selamat malam Bapak Ibu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi selamat bertemu kembali di pelataran buka malam hari ini. Sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah diatur Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota, bahwa kesempatan malam ini kami dari Jemaat Lus Katuan akan diberi kepercayaan untuk memimpin ibadah penghiburan di malam yang ketiga saat ini. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh keluarga dan jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama tenang dan kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab dari Dialah kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Ibadah penghiburan malam ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Nur Naningsi STH. Dengan kasih disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di malam yang ketiga ini kita masih diperkenankan boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk saling berbagi duka oleh karena meninggalnya orang tua kekasih kita, Oma, yang dengan kasih disebut namanya Dorcas Kariwangan. Dan memulai ibadah kita Bapak Ibu saudara-saudara yang memungkinkan kita berdiri, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan nyanyian rohani 155 pada ayatnya yang pertama. Pertolongan kepada kita dalam ibadah penghiburan kita malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Dan dari dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menghadapi kenyataan ini, mari terus senantiasa menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dari Yohanes 11 ayat 25. Kembali kita menyanyikan nyanyian rohani 135 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ingat dalam
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, ada persembahan pujian penghiburan dari Jemaat Lus Katoan. Dipersilahkan. Bangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau bangkai air mata jadi permata. Betapa bela jauh dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau bangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa berat jalanku dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Diucapkan terima kasih persembahan pujian penghiburan dari Jemaat Lus Katoan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di malam hari ini. Karena itu mari bersama-sama kita meminta kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah duka cita kami ya Tuhan, kami meratap, kami menangis, karena kami kehilangan sosok orang tua, oma yang kami cintai. Engkau memanggilnya dari tengah-tengah keluarga. Allah, sungguh kami tidak mampu menghadapi kenyataan ini. Kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan penghiburan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami sekalian. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa, terangilah hati dan pikiran kami,
supaya firman-Mu yang akan kami renungkan malam hari ini boleh menjadi penghiburan yang sejati bagi kami, bagi segenap rumpun keluarga. Karena itu ya Tuhan, ampuni dosa kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persiapkan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kesaksian firman Tuhan berbunyi demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian pada hari itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan dalam suka maupun dalam duka. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara, segenap keluarga yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada peribahasa yang mengatakan, hancur badan dikandung tanah, budi baik terbenam jua. Secara sederhana peribahasa ini diartikan bahwa budi pekerti, kebaikan akan selalu dikenang meski seseorang itu sudah meninggal dunia. Jadi apapun perbuatan kita, baik atau jahat, itulah yang akan selalu diingat oleh orang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan kita saat ini mengabadikan apa yang sudah Dorcas lakukan semasa hidupnya. Kita saat ini, Bapak Ibu yang kekasih, kita dapat melihat ada nilai-nilai kekekalan yang dihasilkan oleh Tabita ini. Atau katakan, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Berbuat baik itu berarti bahwa Tabita ini
ingin menyatakan bahwa Tabita ini selalu melakukan hal-hal yang baik. Jaminan hidup kekal ini Tabita wujudkan di dalam perbuatan kasih yang bernilai kekal. Ia menunjukkan kasihnya dengan rajin memberi sedekah dan juga membuat baju para janda yang mencintainya. Banyak yang menangisinya dan mengharapkan bisa hidup lebih lama lagi dengan Tabita. Dalam Tuhan, seharusnya kita juga meresponnya dengan sama yang dilakukan oleh Tabita. Kasih di dalam Tuhan, hendaklah nilai hidup yang kita hasilkan demikian yang orang. Saya kira kita sekalian yang hadir, Oma selama hidupnya adalah salah satu orang yang memiliki nilai kekekalan. Kita pun tentu banyak mengalami dan merasakan serta mendengar nilai-nilai hidup, merasakan, tetapi kita sekalian sebagai jemaat Tuhan pun mengatakan demikian. Oma seperti persekutuan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Pernah bercerita dengan Oma ketika ia masih hidup. Nah, kegiatanku yang lain, saya bangun pagi, baca Alkitab, saya doakan anak-anak cucu saya doakan para hamba-hamba, orang-orang yang ada di sekitar saya. Ini yang dikatakan oleh Oma. Sehingga dia mengatakan kepada saya, anak si kupak sambayang kok buka tuh hamba-hamba Tuhan, mendoakan pemerintah, mendoakan hamba-hamba Tuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Oma, sehingga ketika ia menghasilkan nilai yang kekal. Pembacaan kita malam kemarin dan telah mendapatkan mahkota. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi segenap keluarga dihasilkan oleh orang tua kekasih kita memberi kekuatan dan pertolongan di dalam menghadapi akan pergumulan duka ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Dari nyanyian rohani 144. Mari kembali kita teduhkan hati kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang empunya hidup dan kehidupan kami menyadari ya Allah bahwa kami ada di dunia ini oleh karena kehendak. Dan juga ketika kami meninggalkan dunia ini, itu pun juga terjadi oleh karena kehendak kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa semuanya ini terjadi oleh karena kehendak.
Ya Tuhan Allah, sungguh sebagai manusia kami tidak mampu untuk menghadapi akan kenyataan duka cita ini. Oleh karena sosok orang tua yang kami cintai. Karena itu ya Bapa, kami datang menyerahkan sepenuhnya pergumulan duka ini kepadamu. Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan segenap rumpun keluarga, anak-anak, cucu cicit. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Karena itu kami terus memohon kepadamu supaya Engkau mengaruniakan akal hikmat bagi kami sekalian, supaya kami terus senantiasa dimampukan untuk memahami akan kehendak firman-Mu ini bagi kami, untuk terus senantiasa mewujudkan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kekekalan seperti yang dilakukan oleh Tabita dan juga Oma Kekasih yang telah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk terus senantiasa melakukannya di dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami sekalian. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa bagi segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan oleh Oma Kekasih, bagi segenap anak-anak cucu cicit, berkati mereka ya Bapa di dalam menghadapi akan kenyataan duka cita ini. Keluarga Papa Mama Petri, keluarga Papa Mama Pian, keluarga Papa Mama Dion, keluarga Papa Mama Angel, keluarga Papa Mama Agnes, dan keluarga Papa Mama Tina. Berkati mereka ya Tuhan di dalam menghadapi akan kenyataan duka cita ini bersama dengan anak-anak cucu mereka. Tuhan yang akan terus senantiasa memampukan mereka di dalam menghadapi akan kenyataan ini. Mereka kasihi, tetapi kasih Tuhan akan terus senantiasa menopang kehidupan mereka, berjalan bersama dengan mereka di dalam melanjutkan tanggung jawab yang Allah karuniakan bagi mereka, terlebih di dalam mewujudkan nilai-nilai kekekalan yang telah ditinggalkan oleh Oma Kekasih. Melalui setiap ibadah-ibadah penghiburan sampai malam hari ini, kiranya segenap keluarga jemaat Tuhan terus senantiasa memperoleh kekuatan penghiburan dari setiap ibadah-ibadah penghiburan yang boleh dilakukan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang akan terus senantiasa menolong dan memampukan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang juga akan melakukan ibadah penghiburan selanjutnya, malam-malam penghiburan selanjutnya, bahkan sampai kepada pelepasan dan pemakaman jenazah orang tua kekasih kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi segenap pengorbanan-pengorbanan keluarga jemaat Tuhan, segenap saudara handai tolak, baik itu pengorbanan tenaga, waktu, bahkan materi. Biarlah semuanya itu ya Tuhan tidak menjadi kekurangan, tidak menjadi kelelahan, bahkan keletihan bagi mereka. Tetapi biarlah berkat-berkat-Mu akan terus senantiasa dialami oleh segenap keluarga jemaat Tuhan selama jenazah orang tua kekasih kami disemayamkan di tempat ini. Yang boleh hadir bersama-sama malam hari ini untuk saling berbagi duka bersama. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami ya Bapa, kehidupan pribadi-pribadi kami. Tolonglah kami Tuhan, dan kami terus senantiasa memuji memuliakan akan nama Tuhan. Bapa Surgawi, inilah permohonan kami, syafaat kami kepadamu. Ampuni kami Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang pergabungan yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam akta persembahan kasih. Karena itu, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan kasih kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat 7. Kasih kita kumpulkan. Kita kembali memuji Tuhan dengan melakukan pujian PKJ 164. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga, jalan hidup tak selalu. Kita berdiri, mari kita bersama-sama berdiri. Kita satukan hati kita di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di sorga, padamu malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami sedang dilanda duka, kami sedang bersedih dan menangis. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa seluruh beban kehidupan kami, karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Padamu saat ini ya Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu telah memberikan persembahan kasih. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini Tuhan menerimanya, sehingga boleh dijadikan sebagai saluran kasih dan dapat digunakan di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati kami ya Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkenanlah Engkau menerima doa kami ya Tuhan, dan ampuni dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Rangkaian ibadah kita, Bapak Ibu yang kekasih, kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 372. Jangan sungkan ikut
jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanlah hidupmu dengan iman, pengharapan dan kasih untuk selalu memuliakan Tuhan. Tetaplah jadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus senantiasa menguatkan dan menghiburkan kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian ibadah kita. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih bersama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota, Badan Pekerja Majelis Jemaat Lus Katuan, dan keluarga besar Oma Kekasih, kepada Ibu Pendeta Nur Naningsi STH yang telah memimpin ibadah penghiburan malam hari ini. Doa dan harapan kami, semoga Tuhan yang punya kekuatan dan hikmat semakin memperlengkapi Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan bagi gereja Tuhan. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani keluarga besar di sini dalam ibadah penghiburan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya segenap Badan Pekerja Majelis Jemaat Lus Katuan dan seluruh warga jemaat turut merasakan duka yang dalam atas meninggalnya Ibu Kekasih Oma. Semoga anak-anak, cucu dan cicit semakin dikuatkan Tuhan dalam iman untuk menghadapi kenyataan ini. Akhirnya selamat malam Bapak Ibu, dan kami kembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Mamasa Kota dengan ucapan selamat malam dan terima kasih. Terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Katuan yang telah melayani ibadah penghiburan pada malam hari ini, dan terkhusus Ibu Pendeta Nur Naningsi STH yang telah memimpin ibadah penghiburan kita. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan. Bapak Ibu, kita melanjutkan, ada lelang yang disiapkan oleh keluarga. Untuk itu kami mohon bantuan Bapak Diaken Adnan untuk naik ke atas. Taruh harga 50 tambah 10, 60 dari dalam, 60 satu kali, 62 kali, 63 kali, 60 dari dalam, 62 kali, 3 kali. Tapi mereka masih menyempatkan untuk memberikan berkat buat kita untuk kebutuhan jasmani kita. Untuk itu saya mengundang dengan hormat Ibu Pendeta Gita Juliani STH untuk membawa kita dalam doa makan. Berdoa. Tuhan, sekalipun kami dalam beban hidup yang berat, tetapi kami tetap bersyukur kepadamu, sebab berkat-berkat-Mu selalu tercurah melingkupi kehidupan kami, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Malam hari ini kebenaran firman-Mu telah menyapa kami, menjadi berkat rohani bagi kami semua.
Diberkati hambamu Ibu Pendeta Nurnaningsih bersama dengan penatua dan diaken BPMJ Jemaat Luz Katoan yang telah Engkau pakai dalam pelayanan penghiburan pada malam hari ini. Kiranya sekalian hambamu diteguhkan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Jaminan berkat-berkat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih jikalau keluarga di tempat ini kembali diperkenankan untuk mengelola dan menyediakan berkat-Mu untuk kami nikmati bersama berupa makanan dan air minum. Sebelum kami terima dan kami satukan dengan tubuh kami, mohon Engkau Tuhan berkenan menguduskannya, sehingga ketika kami menerimanya dan menikmatinya, akan tersalur menjadi sumber kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Berkat-Mu bagi segenap keluarga yang sudah berjerih payah, pulihkan kekuatan dan kesehatan mereka. Dan kami juga doakan setiap umat-Mu yang dalam kekurangan, Engkau lawat kehidupan mereka, cukupkan kebutuhan hidup mereka. Biarlah setiap orang yang berseru kepada Tuhan, melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini kami yang datang bersyukur menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih selanjutnya untuk ibadah hari Minggu dilaksanakan di Rumah Duka pada tanggal 11 Juni 2023 pada jam 11 WITA. Setelah selesai ibadah jam 9 dan digabung ibadah penghiburan dari PPR GTM dari Jemaat Mamasa Kota, pelayanan BPMJ Mamasa Kota. Kemudian yang berikut pada jam 2 siang ibadah penghiburan di tempat ini dilakukan oleh par Klasis Tawalian. Yang berikut ibadah penghiburan malam keempat akan dilayani oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat Mamasa Kota. Demikianlah ibadah kita penghiburan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.